Malaysia Airlines MH370 adalah penerbangan penumpang internasional terjadwal yang menghilang secara misterius pada tanggal 8 Maret 2014 dalam perjalanan dari Bandar Udara Internasional Kuala Lumpur ke Bandar Udara Internasional Ibu Kota Beijing. Pada hari yang sama dilakukan upaya pencarian dan penyelamatan gabungan yang kabarnya merupakan pencarian yang terbesar dalam sepanjang sejarah. Di video ini akan menjelaskan secara lengkap kronologi dan bukti-bukti terbaru dari kecelakaan pesawat Malaysia Airlines MH370 ini. Untuk itu, mari kita simak. Sabtu 8 Maret 2014 pukul 00.31 waktu setempat, Malaysia Airlines MH370 sedang melakukan persiapan penerbangan menuju Bandar Udara Beijing Internasional. Pesawat ini mengangkut 12 awak kabin dan 227 penumpang dari 15 negara. Kebanyakan di antaranya adalah warga negara Tiongkok. Penerbangan ini dipimpin oleh seorang kapten yang bernama Jahari Ahmad Shah, berusia 53 tahun. Jahari merupakan seorang kapten yang senior di maskapai Malaysia Airlines dengan 18.365 jam terbang. Kopilotnya bernama Farid Abdul Hamid, berusia 27 tahun. Farid Abdul Hamid sedang dalam program tes terakhir sebagai kopilot di tipe pesawat Boeing 77 ketika itu. Kopilot Farid Abdul Hamid baru memiliki 2.763 total jam terbang. Pesawat ini pertama kali melakukan penerbangan pada 14 Mei 2002. Dengan nomor registrasi pesawat 9M-MRO. Pesawat ini memiliki 53.471 total jam terbang dan telah 7.526 kali melakukan landing dan take off. Selama 11 tahun, pesawat ini belum pernah mengalami kerusakan yang serius. Setelah selesai melakukan persiapan penerbangan, pilot MH370 izin ke ground control untuk melakukan pushback. MH370 keluar dari terminal gate sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. MH370 meminta izin kepada ATC Kuala Lumpur untuk segera melakukan take off. ATC Kuala Lumpur mengizinkan MH370 untuk melakukan take off. Pilot MH370 segera melakukan take off di runway 32R di Bandara Kuala Lumpur tepat pada pukul 00.41 dini hari waktu setempat. Kondisi cuaca di Kuala Lumpur ketika itu sangat baik. Beberapa setelah saat take off, pilot MH370 mengkontak ATC Kuala Lumpur. Pada pukul 00.46 dini hari, MH370 diinstruksikan oleh ATC Kuala Lumpur agar naik pada ketinggian 35.000 feet. Malaysian 370, contact Ho Chi Minh 120.9, right. Beberapa saat kemudian, responder pesawat MH370 tiba-tiba mati, sehingga pesawat tidak terdeteksi oleh radar ATC. MH370 tidak terdeteksi oleh radar lumpur kontrol maupun radar Ho Chi Minh Control. Ho Chi Minh Control meminta bantuan kepada pihak militer Vietnam. Militer Vietnam mencoba melacak posisi MH370. Akhirnya, radar militer berhasil mendeteksi keberadaan MH370. Radar militer Vietnam menunjukkan MH370 heading ke kanan. Dan kemudian heading ke kiri menuju arah barat daya. Pada pukul 1.30, pilot dari penerbangan lain mencoba mengkontak MH370 melalui frekuensi internasional. Namun, pilot MH370 tidak merespon. Pilot dari penerbangan lain tersebut hanya mendengar bunyi mesin MH370 dan suara monitor ruang kokpit pesawat MH370.
Pukul 1:35, radar militer negara Vietnam mendeteksi MH370 terbang di ketinggian 35.700 feet dan heading di 231 derajat dengan kecepatan 496 knot ground speed. Kemudian MH370 terdeteksi terbang di Semenanjung Malaysia dengan ketinggian yang berubah-ubah di antara 33.000 feet dan 31.000 feet. Pada pukul 1:52, MH370 terdeteksi melewati bagian selatan Pulau Penang, Malaysia. MH370 terdeteksi melakukan heading ke kanan menuju arah barat laut. Pada pukul 2:03, MH370 terbang di atas kota Malaka, Malaysia, melewati Pulau Perak, Malaysia. Pada pukul 2:22, MH370 terdeteksi terbang di bagian barat laut Bandara Penang, Malaysia. Terbang di ketinggian 29.500 feet. Ini merupakan lokasi terakhir MH370 yang berhasil dideteksi oleh radar militer maupun radar sipil milik negara Malaysia. Pada pukul 2:25, Inmarsat mencoba mendeteksi MH370 melalui sinyal satelit. Inmarsat mencoba mengirimkan kode handshake untuk melakukan komunikasi dengan MH370. Namun MH370 mengirim kembali sinyal handshake ke satelit Inmarsat. Oleh karena itu, Inmarsat mencoba menghubungi MH370 melalui telepon satelit, namun tidak ada jawaban. Pada pukul 3:41 pagi, Inmarsat menerima sinyal MH370 untuk kedua kalinya. Pada pukul 4:41 pagi, Inmarsat berhasil menerima handshake MH370 untuk ketiga kalinya. Pada pukul 5:41, Inmarsat menerima kode handshake untuk keempat kalinya. Seharusnya MH370 sudah mendarat di Beijing pada pukul 6:30. Namun MH370 tidak mendarat di Beijing ketika itu. Pada pukul 6:41 pagi, Inmarsat mendapatkan sinyal handshake untuk kelima kalinya. Pada pukul 7:13, Inmarsat mencoba mengkontak MH370 melalui telepon satelit untuk kedua kalinya, namun tetap tidak ada jawaban. Pada pukul 8:10 pagi, MH370 mengirim sinyal handshake untuk keenam kalinya. Pada pukul 8:19, MH370 kemudian mengirimkan sinyal handshake untuk ketujuh kalinya, dan itu menjadi sinyal terakhir dari MH370 dan dinyatakan kehabisan bahan bakar di kawasan Samudra Hindia. Diduga kedua mesin pesawat MH370 mati setelah kehabisan bahan bakar dan tenggelam di dasar lautan. Ketika pesawat baru saja dilaporkan menghilang, operasi pencarian digelar secara masif, yang kabarnya upaya pencarian dan penyelamatan gabungan terbesar sepanjang sejarah dunia. Tidak hanya pemerintah Malaysia sebagai pemilik perusahaan Malaysia Airlines, tetapi sejumlah negara lain datang membantu, sebab sejumlah warganya menjadi korban dalam peristiwa tersebut. Namun, mencari puing-puing pesawat MH370 itu ibarat mencari jarum dalam jerami. Sehingga satu persatu negara yang datang membantu itu menarik diri dalam kurun waktu setahun setelah kejadian. Pada tanggal 24 Maret 2014, pejabat Malaysia Airlines dan pemerintah Malaysia meyakini bahwa pesawat ini jatuh di Samudra Hindia Selatan tanpa ada korban yang selamat dan masih belum diketahui penyebab kecelakaannya. Meski begitu, penyelidikan melalui data penerbangan terus dilakukan selama beberapa tahun terakhir. Tujuannya untuk mencari penyebab jatuhnya pesawat MH370 itu. Beberapa bukti baru kecelakaan pesawat Malaysia Airlines MH370 adalah sebagai berikut. Pertama, Jahari Ahmad Shah selaku kapten pilot pesawat Malaysia Airlines MH370 ternyata pernah melakukan simulasi terbang ke wilayah yang saat ini diduga sebagai tempat jatuhnya pesawat tersebut. Fakta tersebut terungkap setelah situs New York Magazine mengungkapkan mendapatkan dokumen penyelidikan yang didapat dari kepolisian Malaysia. File tersebut diambil dari harddisk komputer yang dipakai menjalankan software flight simulator di rumah Kapten Jahari. Seperti diketahui, Kapten Jahari mempunyai rig game simulator pesawat di rumahnya. Rig game tersebut telah disita oleh kepolisian Malaysia. Berikut komputer yang menjalankan software simulator pesawat terbang tersebut. Dari harddisk yang menjalankan flight simulator tersebut, kepolisian Malaysia berhasil menemukan file histori penerbangan simulasi yang dilakukan oleh Kapten Jahari.
File tersebut sebelumnya sempat dihapus dari hard disk. Penyidik Malaysia dengan bantuan Biro Investigasi Federal atau FBI Amerika Serikat mencoba memulihkan file yang dihapus dari perangkat simulator tersebut. Penyidik curiga dengan Jahari karena menghapus data penerbangan di simulatornya pada 3 Februari 2014. Sementara kapasitas ruang penyimpanan data di hard disknya masih tersedia di simulatornya. Root Black simulator yang berwarna merah yang ditemukan di hard disk milik Kapten MH370 dibandingkan dengan rute MH370 berwarna kuning berdasarkan data ping satelit Inmarsat. Rute yang berhasil direcovery dari file history flight simulator itu mirip dengan data lintasan terbang MH370 yang diambil dari data ping satelit Inmarsat. Kedua, dikutip dari Teknokompas, ditemukannya fakta baru oleh tim investigasi asal Prancis yang memperkuat beberapa hasil penyelidikan sebelumnya, yang menyatakan bahwa seseorang mengendalikan pesawat MH370 tersebut. Seluruh penyelidikan itu menyebutkan pesawat membelok secara tidak wajar meninggalkan jalur penerbangannya, dan gerakan tersebut hanya bisa dilakukan saat dalam kendali manusia, dan tak mungkin dilakukan oleh fitur autopilot. Temuan ini, menurut investigator Prancis, semakin menguatkan teori sebelumnya yang menyatakan bahwa pilot sengaja menjatuhkan pesawat dalam upaya bunuh diri. Pengungkapan ini tak lama berselang setelah penyelidikan lain menyimpulkan bahwa pilot Malaysia Airlines MH370 Jahari Ahmad Shah secara klinis menderita depresi. Mantan Perdana Menteri Malaysia Najib Razak juga mengatakan Malaysia tidak pernah mengesampingkan kemungkinan bahwa pesawat Malaysia Airlines MH370 sengaja telah dijatuhkan oleh pilotnya sendiri. Najib menuturkan kembali akan sangat tidak adil dan tidak bertanggung jawab secara hukum karena kedua kotak hitam pesawat itu belum ditemukan, dan karenanya tidak ada bukti yang meyakinkan bahwa pilotlah yang sepenuhnya bertanggung jawab atas hilangnya pesawat itu. Mari kita doakan agar bukti-bukti terbaru lainnya segera terungkap, supaya pencarian bisa dilakukan kembali dan ditemukan lokasi dan kotak hitam pesawat tersebut, agar penyebab kecelakaan Malaysia Airlines MH370 ini terungkap dengan sebenar-benarnya. Itulah kronologi lengkap dan bukti-bukti terbaru kecelakaan pesawat Malaysia Airlines MH370 menurut channel Art is Data. Jangan lupa klik tombol subscribe untuk mendapatkan informasi terbaru lainnya. Like video ini jika kalian suka, dislike jika tidak suka. Stay healthy, sehat selalu, dan jangan lupa berdoa. Wassalam.